Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rada Febrianti dari Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Oke, pada hari ini saya akan mengikuti ujian dari mata kuliah Ekologi Perairan. Oke, langsung saja pada soal nomor 1. Faktor yang mempengaruhi luas relung pada suatu biota akuatik. Jadi faktor yang mempengaruhinya adalah makanan, di mana ada ukuran makanan dan ketersediaan makanan. Luas relung pada ikan akan cenderung meningkat ketika ketersediaan makanan itu rendah dan cenderung menurun ketika ketersediaan makanannya itu tinggi. Oke, kemudian pada soal yang kedua, mengapa ikan karnivora itu cenderung memiliki luas relung yang lebih luas? Jadi ikan karnivora ini dia tidak selektif dalam memilih makanan. Jadi seperti contoh ikan nila. Ikan nila ini dia akan memakan seperti cacing, dia akan memakan zooplankton, dia akan memakan serangga, dan bahkan dia memakan ikan kecil-kecil. Oleh karena itu, ikan nila ini dia memiliki luas relungnya lebih luas karena dia tidak selektif dalam memilih makanan. Jika misalnya hari ini dia memakan zooplankton, bisa jadi dia besok memakan cacing, ataupun bisa jadi hari ini cacing, bisa jadi dia besok akan memakan seperti ikan kecil-kecil. Oke, kemudian soal yang ketiga, interaksi antar komponen abiotik yang mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas primer di perairan itu ada seperti faktor abiotiknya, itu ada seperti cahaya, suhu, salinitas, dan nutrien. Di mana cahaya ini sendiri dia sangat berperan penting dalam proses fotosintesis dan juga untuk mempertahankan suhu dan siklus hidrologi. Dan pada nutrien ada nutrien yang berada di permukaan dan ada nutrien yang berada di dasar. Dan bagaimana supaya mereka bisa bertukar posisi. Jadi itu ada istilahnya seperti dan itu ada istilahnya dengan mixing water, di mana nutrien yang berada di atas akan menurun ke bawah dan nutrien yang di bawah akan naik ke atas, dikarenakan adanya mixing water itu. Dan bagaimana mixing water itu? Ya, adanya arus penggelombang. Kemudian soal yang keempat, apakah suatu biota bisa bertahan hidup di lingkungan yang barunya? Jadi ada sebagian biota yang bisa bertahan hidup dengan lingkungan barunya, ada sebagian yang tidak. Mengapa? Dikarenakan jika pada biota yang bisa bertahan hidup di lingkungan barunya, mereka bisa melakukan adaptasinya dengan baik. Seperti misalnya ikan nila. Jika ikan nila dilepaskan ke dalam perairan yang baru, otomatis ikan tersebut akan bertemu dengan biota yang hidup asli di perairan tersebut. Jadi bisa jadi makanan kedua biota itu sama, sehingga di antara kedua biota itu akan melakukan kompetisi. Jika ikan nila itu bisa melakukan kompetisinya dengan baik, maka dia bisa bertahan hidup di lingkungan barunya. Sedangkan jika ikan nila tidak bisa berkompetisi, maka ikan nila tersebut akan mati ataupun akan tidak bisa bertahan hidup di lingkungan barunya. Kemudian soal yang terakhir adalah bagaimana contoh pemanfaatan bentos pada indikator perairan. Jadi pemanfaatan bentos di perairan ini sebagai fungsinya itu untuk mengetahui kualitas perairan tersebut, dan juga dapat memberikan gambaran apakah kondisi perairan, dan dapat
memberikan gambaran kondisi perairan yang lebih tepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan jawaban dari soal yang sudah tertera. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.